صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil qiyamah bersihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha bihi adyan al-kafarati wa tarahi wa ala alihi washabihi alladhina kanu bitamasuki syari'ati sholihin amma ba'du. Sama-sama kita melihatkan Dewan Guru Majelis Al-Muqawah Bapak Kiai Imam Agung yang saya hormati, Ketua Pembina, Ketua Penasehat, Ketua Umum serta seluruh jamaah Majelis Al-Muqawah yang saya hormati, yang merupakan punya dan punya jadikan teman-teman seluruh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya kita sampai bunyi lantunan suara kami. Permudahan dengan lantunan suara kami, segala pintu langit terbuka, keinginan maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan suara kami dipanggil oleh kita saudara Musa. Padanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat Allah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama buka mata hati kita fokus dan seluruh jiwa raga kita guna mendengarkan penjelasan hadis suci al-Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tempat yang terbaik kita nikmati,
sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah dan mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya bisa jadi hukuman itu cash di dunia dan sudah tentu di akhirat nanti dilanjutkan. Tidak semuanya memang amalan-amalan kekeliruan dan kesalahan kita itu akan dihukum di dunia, tapi hanya dihukumnya di akhirat. Maka orang-orang yang ahli maksiat kelihatannya aman-aman saja. Bahkan orang yang rajin ibadah seringkali batuk masuk angin ketimbang preman, gitu ya. Jadi kalau kita yang rajin ibadah ini, makanya kadang-kadang kenapa ente kesiangan, pilek ya. Jadi ada aja gitu yang akan jadi alasan, sehingga seperti kita tidak sanggup untuk melakukan kebaikan, karena dalam melakukan kebaikan malah yang didapat adalah keburukan, sebut saja begitu. Tetapi orang-orang yang mereka ahlul maksiyah, ya, larinya juga kencang kalau dikejar, ya. Yang ngejar maling sama yang maling larinya kencengan siapa? Ya. Bahkan polisi aja belajar dari maling untuk mendapatkan, supaya dia kan namanya ketika ada kasus itu kan, ya, lalu dibuat kembali rekonstruksi itu ya, itu sebenarnya lagi belajar sama maling, gimana kok dia bisa melakukan ini ya. Jadi begitu mudah orang melakukan kejahatan. Makanya pastikan kalau itu adalah sebuah kebaikan, memang melakukan kebaikan sendiri ada resiko, tapi yakinkan ya, resiko kebaikan itu akan kita nikmati lama, bahkan sampai akhirat. Walaupun mungkin kita tidak menikmatinya secara langsung, ya. Kayak datang ke majelis ini pagi-pagi, yang dapat apa nih? Antum datang ke sini yang dapat apa? Ngantuk doang kan, ya udah ngantuk ya. Nah, maka Rasulullah memberikan satu pelajaran kepada kita. Ma min dambin ajdaru ayu ajirallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah. Jadi dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, Allah akan segerakan hukumannya di dunia dan nanti juga di akhirat. Apa amalan itu? Pertama, qati'atur rahim, memutuskan silaturahim ya. Memutuskan silaturahim ini ya, di dunia saja kita sudah dapat hukumannya apa? Pasti tidak merasa nyaman, apalagi pas yang kita demenin, yang dulu saling sahabat kita, yang kita silaturahimnya rajin, sekarang kita putusin, dia dapat gusuran ya, misalnya gitu kan kita merasa itu, ya Allah, mau datang ke rumahnya udah mah kagak enak ini ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang memberatkan hati ya. Maka silaturahim ini bagian dari amalan yang di dunia dia sudah dihukum oleh Allah. Di akhiratnya la yadkhulul jannah taqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu berarti kapan? Nanti hukumannya. Di dunia dia sudah Allah akan perlihatkan nanti hukumannya dari apa yang dia lakukan. Itu yang pertama.
Yang kedua al-khianat. Khianat. Orang yang berkhianat, ya, itu di dunia saja mesti dia sudah mendapatkan hukuman. Orang yang tidak amanah, ya, pasti merasakan hidupnya tidak nyaman. Itu apa namanya? Hukuman. Ketika orang menjadi pejabat atau memiliki tanggung jawab, dia tidak melakukan apa yang mestinya dilakukan, itu adalah bagian dari hukuman. Yang ketiga, al-kadzibu, yaitu berbohong. Nah, inilah 3 amalan yang harus kita hindari, ya, karena amalan ini mungkin sepertinya dia tidak sadar kalau sedang dihukum di dunia. Ya, ada nggak orang dihukum tapi nggak sadar? Ada nggak? Ada. Orang yang tidak bisa melakukan kebaikan itu hukuman. Ketika mendengar suara adzan, dia tidak bersegera sholat ke masjid atau dia tidak sholat, itu hukuman. Karena melakukan kebaikan itu adalah kenikmatan. Ya, kalau dalam tubuh kita ini yang kita hajatkan adalah untuk fisik dan untuk rohani. Untuk fisik itu kita kalau makan pengen enak atau enggak enak? Pengen enak kalau makan, kan? Itu untuk apa? Fisik, supaya badan sehat. Ya. Untuk mendapatkan kenikmatan spiritual atau rohani, kita juga harus mendapatkan amalan yang bisa memberikan untuk kebutuhan rohani itu. Melakukan kebaikan, memberikan kebaikan. Ya. Jadi hubungan fisik dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan. Maka kenyamanan dalam hidup, ketenangan dalam hidup, kenikmatan dalam hidup itu kita dapatkan ketika fisik ini kita jaga dengan berbagai makanan yang bisa menyehatkan fisik kita. Karena bagaimanapun fisik ini membutuhkan kebutuhan untuk bisa dijadikan dia bagian kekuatan. Ya, belum apa-apa udah langsung ngantuk aja gitu ya. Itu masalahnya kurang gizi berarti ini. Ada kemungkinan nggak kurang gizi gitu? Ya, baru duduk udah ya. Kayaknya badan lemes aja. Gimana nggak lemes? Makanya kerupuk doang gitu kan. Ya. Itu nggak kita pungkiri, ya, nggak kita pungkiri. Sehingga fisik ini harus kita jaga untuk menikmati rohani yang kita bisa wujudkan. Nah, maka orang yang berbohong, orang yang berkhianat, orang yang memutuskan silaturahim itu dia sebetulnya dihukum di dunia, ya, dihukum di dunia. Nah, masalahnya tadi, apakah ketika dia dihukum sadar atau tidak? Kalau Quran menyebutnya fa innahum la yashkurun. Ya. Karena apa yang kita lakukan ini kan sekarang dianggapnya maklum aja. Dianggap dia biasa. Ya maklum Ustaz. Jadi kalau udah maklum berarti boleh apa enggak? Boleh, maklum. Semua maklum. Ya, maklumlah gitu kan. Dan makanya pastikan bahwa ketika kita tidak menikmati hidup, ketika kita tidak merasakan ibadah dengan sebaik-baiknya, jangan dimaklumi saja. Cari apa penyebabnya. Kok dia bisa melakukan itu tapi saya tidak bisa melakukan dalam hal kebaikan. Dia tuh Masya Allah orangnya rajin betul. Ada taklim dia hadir dan kebaikan-kebaikan dia bisa lakukan. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan?
Jangan cari alasan. Ya maklum, dia mah iya orangnya enak, dia mah duitnya banyak. Pokoknya nyari alasan-alasan sehingga seolah-olah kalau kita melakukan seperti dia tidak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu milik Allah. Sehingga kalau ada kebaikan yang tidak bisa kita lakukan, kita tanya sama diri kita, ya Allah, kenapa saya tidak melakukan seperti yang dia lakukan? Jadi kita ini selalu hidupnya prihatin, ya, dari apa yang dilakukan oleh orang lain dengan segala kebaikannya, kok saya tidak bisa melakukan? Walaupun sudah tentu nanti kita harus mengenal diri kita, agar kita juga tidak putus asa, ya kan? Karena memang Allah memberikan kelebihan kepada orang lain. Allah berikan kelebihan kepada orang lain. Allah berikan kehebatan kepada orang lain. Allah berikan kekuatan kepada orang lain. Itu juga kita harus akui. Tapi kita juga jangan merendahkan diri kita seolah-olah kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Jangan sampai kita selalu putus asa. Iya, dia mau. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh seseorang itu semua karena Allah memberikan. Tapi kenapa itu tidak diberikan kepada saya? Nanti kita juga harus tahu diri. Kalau diberikan nanti sanggup apa enggak? Nanti kalau jadi ketua DKM sanggup apa enggak? Misalkan gitu kan, ketua DKM ada diberikan kepada dia. Kalau ente jadi ketua DKM sanggup apa enggak? Kayaknya saya enggak sanggup. Bisa jadi memang di situ bukan kapasitasnya, tapi tetap kebaikan menjadi jalan hidup kita. Makanya tetap jangan sampai kita merendahkan kebaikan yang bisa kita lakukan. Masya Allah, antum sudah bisa sholat subuh berjamaah, sudah bisa ikut ta'lim ini, Masya Allah. Tidak apa-apa, tidak jadi muadzin, tidak apa-apa, tidak jadi imam, tidak apa-apa, kira-kira gitu. Ya, jadi apa yang bisa antum lakukan, lakukan. Ya, tapi kenapa ya saya tidak bisa jadi imam misalkan? Kok dia bisa jadi imam? Artinya apa yang dilakukan oleh orang lain kalau itu kebaikan boleh kita koreksi. Ya, apa mungkin saya bisa jadi imam? Antum harus membayangkan itu. Masa belajar ngaji tiap malam roboh jadi imam aja nggak bisa? Misalnya gitu kan ya. Terus ente ngaji buat apaan? Ya besok kalau jadi pengurus kayaknya bisa jadi imam yang, pokoknya kalau jadi pengurus bisa lah jadi imam lah. Ya, soal bacaannya belum beres juga jadi aja orang jadi pengurus pak gitu kan? Iya. Iya. Harus jadi pengurus dulu gitu kan? Iya. Jadi apa yang menjadi keinginan kita biasanya juga terjadi pada orang lain. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya ini sering kumpul dengan para kiai-kiai alumni Gontor. Mereka punya pesantren santrinya 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, banyak itu. Saya kadang-kadang juga sedih, ya Allah, kenapa dia bisa ya? Kok saya enggak gitu? Padahal kalau bahasa sombongnya kayaknya dulu waktu di pondok pinteran saya sama dia. Ya kalau bahasa sombongnya gitu, kok dia bisa gitu kan? Ya tapi memang Allah berikan kepada setiap kita. Makanya kita satu sisi harus tahu potensi yang ada pada diri kita. Jangan potensi kebaikan yang ada pada kita tidak berkembang. Malah kepintaran kita yang ada pada kita buat ngebohong, buat menipu. Potensi kebaikan kita kembangkan kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Satu sisi kita melihat, ya Allah, kok dia bisa? Makanya saya sering ikut kumpul dengan para kiai-kiai itu buat ngomelin diri sendiri aja. Ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya sekarang apa yang sudah Allah berikan untuk bisa melakukan kebaikan jangan disia-siakan. Untuk sama dengan mereka pasti tidak.
Yang namanya presiden di negeri ini kan cuma satu. Nanti jangan berniat jadi presiden, nggak usah satu doang itu. Peluangnya kecil. Ya, ambil peluang-peluang yang lainnya. Makanya jangan sampai dalam hidup ini kita memutuskan silaturahim, kita berkhianat dari apa yang ada pada kita, dan kita berbohong. Jadi kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang ada pada kita, kita kembangkan. Kita jadikan dia sebagai satu harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena bagaimanapun, siapa orang di sekitar kita, itulah yang akan mendorong kita. Antum masih punya teman-teman yang lama, gitu kan ya? Yang bisa jadi teman-teman itu memberikan dorongan sama antum. Kalau saya ini punya teman-teman lama masih dirawat, masih ada pertemuan, masih ada saling nasihat menasehati. Karena kita nggak bisa hidup ini sendirian, sepinter apapun, sehebat apapun. Maka majelis ini adalah bagian dari untuk menguatkan dari apa yang menjadi kelemahan kita. Apalagi nanti di akhirat kita berharap majelis inilah saudara-saudara kita lah yang mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi harus ada kekuatan yang kita bangun, tapi kekuatan itu datang dari orang lain. Karena kalau dari diri sendiri enggak. Kalau antum jarang berkumpul dengan orang banyak, ya begitu aja. Dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid. Bagus juga. Tapi hidup ini jangan hanya untuk diri sendiri. Melatih bagaimana kita memikirkan orang lain. Melatih bagaimana kita bisa berbuat kepada orang lain. Sekecil apapun. Karena potensi yang ada pada kita. Sehingga, nah ini ada kekuatan di sini. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, wa in ajala ta'ah sawaban la silaturahim. Ternyata pahala yang luar biasa yang disegerakan oleh Allah itu adalah silaturahim. Senang ketemu orang, senang berbagi dengan orang lain, senang berhubungan dengan orang lain. Ya. Hatta inna ahlal bait la yakununa fajaratan fatanmu amwalahum. Sampai orang ini sebetulnya dia adalah pendosa, tapi dia senang silaturahim. Dosa itu kan yang tidak boleh kan di sini apa? Khianat sama bohong. Ya. Kalau orang nggak sholat, itu dia masuk kepada fujur. Tapi bisa jadi orang nggak sholat tuh solidaritasnya tinggi loh. Ya, preman itu solidaritasnya tinggi, preman itu. Betul nggak? Preman itu luar biasa itu. Ya, justru kadang-kadang kita ini kurang solider kita. Orang lain begini dia masih dikir aja, egois banget. Preman itu solider. Dari katakan di sini, kalau orang silaturahim, ya, itu justru liyakununa fajarah, walaupun dia pendosa, patanmu amwalu. Hartanya semakin bertambah. Contohnya siapa? Siapa yang dulu jagoannya Tanah Abang siapa? Hercules. Hercules juga begitu punya kekuatan itu, begitu banyak nggak dia? Banyak itu. Ya, ya terlepas itu dengan cara, tapi artinya ada hubungan. Itu apa yang muncul betul? Karena ada saling hubungan. Makanya kita kadang-kadang kalau sholat berjamaah itu kan datang ke masjid, pulangnya selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai kan? Siapa dia nggak tahu. Orang mana dia nggak tahu. Antum tahunya siapa-siapa kan setelah ada akobah ini. Oh dia ini. Ternyata tidak cukup kita hanya sholat berjamaah
untuk mengenal satu dengan yang lain. Inilah namanya silah, ini kekuatan. Bahkan dikatakan a'jala ta'ah sawaban la silaturahim. Pahala yang cepat diberikan oleh Allah atau kenikmatan itu kaitannya silaturahim. Ente pernah datang nggak ke rumah saya main gitu? Din, pernah ke rumah saya nggak ente, Din? Ke rumah saya pernah nggak? Kalau nggak ngaji ya ngaji, masih bagus tuh ngaji datang. Kadang-kadang main bang. Untung ada pengajian di rumah saya. Kalau nggak ada, nggak nongol-nongol berarti itu. Ya, itu contohnya itu, contohnya. Jadi kita mau ketemu orang itu rasanya berat gitu ya. Giliran kena gusuran baru datang. Ya, jadi ini kalau dilihat dari hadis ini ternyata ilmu silaturahim ini adalah ilmu yang dahsyat. Kalau dalam teori ini orang yang pemasaran itu kan silaturahim kerjanya itu. Dia datang, dia menghubungi. Itu secara duniawi ya. Secara rohani ya, kita ketemu dengan orang. Kalau sahabat itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia datang, ayo a'malin afdol. Dia ada ada keresahan. Datang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Antum punya problem nggak dalam hidup ini? Punya masalah nggak? Nah, punya masalah dipegangin aja. Ya, datang. Makanya orang-orang ada datang terlepas itu, ada datang ke rumah kiai-kiai itu ya, walaupun hanya bawa air gitu kan. Kalau antum sudah datang ke kiai-kiai itu ya, orang-orang soleh kasih air, diapain airnya? Itu aja. Tapi dia merasakan ada ada sugesti ya, ada sugesti. Kalau dulu orang ribut syirik itu katanya air ditiup doang. Tiupan ente sama tiupan orang soleh beda ya, akhi. Iya, apalagi tukang niup suling sama niup itu beda. Ya, ada kekuatan. Ya. Itu bagian dari silaturahim. Makanya orang datang ke orang soleh, sekedar datang ngobrol selesai sudah pulang. Ya, ada rezeki dia ngasih amplop, gitu kan? Ya. Orang-orang soleh itu harus didatangin ya, akhi. Ya, ya. Orang-orang baik itu harus didatang. Inilah kaitannya dengan silaturahim. Tapi jangan lagi susah doang. Pas lagi susah baru datang. Justru dalam senang kita datang kepada orang-orang yang baik. Akan dijaga kesenangan itu. Ya. Jadi hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita, jaga silaturahim. Jangan berkhianat. Jangan bohong. Saya tidak tahu kalau orang bohong nih sampai hari ini bohong ijazahnya benar apa enggak, saya nggak tahu yang bohong siapa ini. Ya, kita lihat berikutnya perjalanan setiap manusia ini. Masa untuk nentuin ijazah aja kita ribetnya setengah hidup, bukan setengah mati. Kalau kata Agim katanya, Allah, ini cuma nentuin ijazah aja ribetnya luar biasa, apalagi nanti kita di akhirat. Di akhirat banyak kita yang nggak jelas di dunia ini, ya, akan lebih ribet, lebih sulit. Kalau sesuatu yang mudah saja kita sulit-sulitkan, maka jangan berharap nanti kemudahan akan kita dapatkan nanti di akhirat. Sama dengan kita ini, kadang-kadang kita mempersulit diri kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita itu mempersulit? Enggak. Tidak ada perintah Allah yang diperintahkan kepada kita itu memberatkan. Sholat misalkan, apa sih beratnya sholat? Apa susahnya sholat? Tapi banyak nggak orang yang nggak sholat? Banyak. Apa alasan orang tidak melakukan apa yang harus dilakukan? Makanya Rasulullah juga memberikan doa. Doa yang sederhana saja ini. Saya nggak tahu antum kalau doa itu doanya apa, panjang atau doanya, ya.
Rasulullah bilang, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdal min Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Atau adalah Allah as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Di dunia ini kalau sudah badan sehat, enak apa enggak? Udah. Ente pilih mana? Duit banyak sakit mulu sama sehat nggak punya duit? Ayo. Memang si sehat banyak duit, tapi andaikan terjadi gitu, suruh milih, ya, sehat nggak punya duit, ya, sama sakit punya duit, pasti kita milih sehat. Makanya nikmat yang paling utama itu adalah sehat. Bagaimanapun yang kita miliki, kalau kita enggak sehat, tidak nikmat. Nah, makanya kata Rasulullah, doa yang paling utama buat hamba itu Allah yas'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesehatan di dunia dan di akhirat. Mu'afah ini artinya kenikmatan hidup. Ya. Karena dunia sendiri belum tentu memberikan kenikmatan hidup, betul ya? Tadi, ya, dunianya banyak tapi sakit, atau dunianya banyak tapi problemnya banyak, apalagi dunia banyak hasil korupsi, ya. Nah, maka doa ini, makanya ada sebagian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat itu la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah tidak ditolak doanya. Satu yang mengatakan sudah tidak usah panjang-panjang doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya. Wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhir. Maka kalau belum qomat itu, ya, jangan ngobrol. Kan biasanya orang nungguin qomat ngobrol, ya. Padahal nungguin qomat itu di situ waktu yang mahal di situ. Makanya usahakan kita datang ke masjid sebelum qomat, biar bisa menikmati waktu untuk berdoa. Atau paling tidak ketika kita sholat qobliyahnya itu, doanya akan lebih baik di waktu sujud. Waktu sujud itu adalah aqrabul abdu ma yakunul abdu aqrab. Hamba itu lebih dekat kepada Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Apalagi waktu itu posisi kita sedang menunggu qomat. Karena bainal adzan wal iqamah la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Jadi waktu yang mahal, makanya kita harus bisa menikmati, memanfaatkan waktu-waktu yang mahal ketika berdoa. Kalau udah masbuk nggak dapat apa-apa, udah masbuk, ya. Tapi masih bagus juga ke masjid kan gitu. Makanya kalau kita sholat di rumah itu tekornya banyak, Pak. Ya. Kalau sholat di rumah tekornya banyak. Sunnahnya juga banyak yang kita tinggalkan. Karena kalau orang ke masjid itu tadi ada bainal adzan wal iqamah. Ketika dia di masjid, malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Saya nggak paham kalau ada orang yang nggak senang ke masjid itu, saya nggak paham. Ya. Walaupun katanya ustadz itu saya nggak paham, saya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung saya itu. Atau memang sudah di tingkat, kalau jamaah itu kan soal syariat kira-kira ya. Kalau dia mungkin sudah di atas syariat. Ya, udah apa namanya? Udah wali kali ya? Saya nggak tahu itu. Saya belum sampai itu. Ya. Walaupun sebetulnya faktanya ketika kita berjamaah memang belum bisa terpenuhi tadi. Apalagi maaf, udah gitu imamnya salah lagi. Waduh, berat. Jadi ada yang berpendapat, kenapa Anda tidak ke masjid?
memang problem orang tidak ke masjid bukan hanya jamaahnya saja, dia juga kurang bisa menikmati imamnya. Maka itu manajemen masjid di situ berat itu. Ya. Tidak mudah memang. Ya, kadang-kadang kalau orang mungkin terlalu syariat juga, ya sudahlah imamnya salam mulu gak enak, mending di rumah. Makanya saya sudah tidak lagi, pokoknya saya ke masjid dah. Ya. Apapun yang terjadi di masjid ya terserah saja. Ya, kan mestinya idealnya begitu kan? Ya, idealnya kan mestinya seperti Masjid Marala, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Ar-Royan, Masjid Al-Barkah, ya. Itu sudah punya imam-imam rawatib. Dan itu kapasitasnya jelas. Sehingga jamaah menikmati. Tapi antum jangan beralasan ya. Jangan beralasan, karena nggak ke masjid, nggak usah, datang aja. Nggak usah beralasan sudah ya. Karena bagaimanapun kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Makanya antum siap-siaplah jadi imam ya. Harus ada. Nah, nanti kalau gitu supaya nanti ditambah materi ngajinya itu supaya lapor setoran hafalan. Ya hafalan yang enteng-enteng. Hafalan yang sudah antum tuh bener apa enggak? Tahu nggak hafalan antum itu bener apa enggak? Udah pernah dites belum? Nah, iya. Hafal dia sendiri gitu kan? Tahu-tahu ya. Padahal bacaannya setiap hari dibaca, sering dibaca masih tetap salah. Kenapa? Karena tidak pernah didengarkan kepada orang lain. Anta maulana, itu aja masih salah. Iya Pak Bisri? Iya Pak Bisri yang berdosa itu. Iya, ingetin Pak Bisri. Iya, kalau salah ingetin Pak Bisri ya. Iya, kalau saya yang ingetin tuh seperti saya pengen nyari kesalahan. Kalau Pak Bisri enggak, ingetin Pak Bisri kalau salah ya. Iya, iya. Ya ingetin aja. Ya. Karena memang tadi sering dibaca tapi salah terus kan? Karena tidak mungkin. Oh gitu, sering ingetin juga ya? Oh masya Allah. Ya sudah kalau itu. Iya, kalau saya tidak berani ngingetin memang, nggak berani saya ingetin. Walaupun saya juga merasa berdosa, tapi tidak apa-apa lah. Iya, enggak, kalau saya kan takut ada punya kepentingan. Saya jaga betul. Karena ngingetin itu kan, makanya kan sering kalau saya ngomong itu seolah-olah saya punya kepentingan. Makanya lebih baik pakai hadis asumtu hikmatun, udah diam dah saya. Makanya Pak Bisri kalau ini ingetin ya. Karena alhamdulillah sih banyak yang demen jadi imam di Al-Ittihad ini. Ya saya lihat banyak demen jadi imam. Ya, apalagi pas sudah jadi pengurus ya. Ya, kayaknya berhak jadi imam gitu. Ya. Baik, ya. Jadi ada kekuatan yang harus jaga, silaturahim. Memang bohong, khianat, ini kadang-kadang tanpa sadar kita lakukan. Ya, tanpa sadar. Kita berkhianat kepada istri, bisa jadi berkhianat kepada anak, bisa jadi kan? Tanpa sadar. Ya, maka terus kita rawat segala kebaikan yang ada. Makanya doa tadi, ya, doa kita adalah supaya sederhana saja, agar diberikan kesehatan. Karena kalau orang sehat apapun bisa dilakukan. Ya, ya kalau namanya gigi, rambut nggak bisa dijaga, rontok sendiri. Iya, iya kan? Maka yang paling penting itu bisa jalan. Gigi ompong, jalannya kencang, pilih mana? Mau giginya cakep nggak bisa jalan? Gitu ya? Karena gitu. Dalam teori kesehatan kata dokter begitu. Yang namanya gigi pasti rontok. Yang namanya rambut pasti bakal rontok juga.
tapi jaga kaki supaya dia bisa berjalan. Ya. Nah, udah alhamdulillah jalannya udah cakep udah. Ya. Dulu nggak bisa jalan tuh udah tuh ya. Ya udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi bisa jalan, sehingga bisa jalan ke masjid, bisa jalan ke majelis, ya. Karena itulah yang menjadi harapan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis ini. Hadis ini bukan berarti harus punya hutang, bukan. Ya. Antum ada yang punya hutang? Ada? Tenang. Ya. Hutang itu sebetulnya, saya baca hadisnya biar. Ma min abdin kanat lahu niyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu minallahi aunun. Ya. Tiada seorang hamba yang mempunyai niat di dalam hatinya untuk melunasi utangnya kecuali Allah pasti akan membantunya. Jadi masalahnya niat apa enggak? Ya. Niat ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Punya utang boleh enggak? Boleh. Boleh. Makanya dibolehkan. Jadi utang ini memang dilematis kalau saya beberapa hadis. Misalkan secara hukum hutang itu boleh. Tapi kata Rasulullah, iyyakum wad-daina. Fa inna daina humun bil-lail wa madallatun bin-nahar. Jauhi akan hutang. Hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari. Gak bisa tidur saya. Kenapa? Besok ada debt collector datang ke rumah. Ya. Jadi satu sisi walaupun secara hukum dibolehkan, tetapi Rasulullah tidak menganjurkan. Bahkan iyyakum, jauhi. Ya. Karena dia sedih di siang hari, gusar di malam hari. Tapi Rasulullah dalam hadis ini, siapa yang berniat bayar hutang, ketika dia punya hutang, Allah akan menolongnya. Kepada siapa orang akan menolong? Kepada siapa Allah akan menolong orang yang punya hutang ini? Yang punya niat bayar. Ya. Orang yang punya niat bayar, Allah akan menolongnya. Karena memang hutang itu dibolehkan. Ya. Cuma tadi orang yang punya hutang sedih apa enggak? Ini masalahnya orang punya utang kagak sedih, kagak apa. Ya kan? Tenang aja dia. Bahkan dia makan enak, tapi tidak memikirkan kalau dia punya kewajiban. Sekarang kita memahami, Allah ini bakal nolong orang yang punya hutang ini, orang yang seperti apa yang Allah akan tolong? Gitu ya? Allah akan menolong orang yang punya hutang. Orang yang seperti apa yang akan Allah tolong? Allah akan nolong nggak negeri kita nih punya utang banyak ini? Nolong nggak? Ya gimana nolong, orang utangnya mau dicolong sama dia? Kan punya utang gara-gara apa? Gara-gara dicolong kan? Mestinya nggak punya utang. Kira-kira ditolong nggak sama Allah? Sama dengan kita sekarang, ya. Ketika kita mau pinjam atau kita punya utang, itu untuk apa kita berhutang? Yang akhirnya Allah akan menolong kita untuk membayar hutang itu. Itu harus dipastikan. Jangan sampai punya utang karena HP-nya udah jadul, pengen HP yang baru. Padahal HP jadul juga masih bisa dipakai sebetulnya. Cuma diledekin temen mulu, HP lu jadul. Akhirnya ngutang. Kira-kira ditolong apa enggak itu ya? Ini supaya cara berpikir kita pas. Ya, karena kan begini, kita kadang-kadang, nih Allah nih nggak adil. Saya punya utang lama kok nggak selesai-selesai.
Kata Allah, emang lu punya utang, kudu saya tolong, lu masalahnya gitu. Jadi nanti ada orang, makanya kan di dalam apa? Mustahik zakat, algorimin boleh berhak menerima zakat. Ini seperti apa orang yang berhak menerima zakat? Boleh. Ya, antum punya utang. Lalu antum datang ke amil zakat. Saya mau minta duit kasarnya buat bayar hutang. Karena algorimin tuh punya hak, ada mustahiknya di 8 asnaf itu. Sekarang pertanyaannya, orang yang seperti apa yang harus ditolong sama lembaga zakat itu? Atau dengan kata lain, siapa yang akan ditolong oleh Allah? Jadi kalau antum punya hutang gak lunas-lunas nih, masalahnya apakah antum tidak berniat? Ya kan? Atau antum berniat tapi kok Allah nggak nolong-nolong? Masalahnya alasan punya hutangnya apa? Gitu ya. Yang jelas setiap kesulitan yang dihadapi oleh hamba, Allah pasti menolong. Bahkan dalam riwayat, kan kalau orang meninggal nih, yang ditanya apa? Dia punya utang atau tidak? Nggak ditanya dia rajin sholat apa enggak? Enggak. Yang ditanya, Rasul bertanya kepada orang yang meninggal itu adalah apakah dia punya hutang atau tidak. Punya ya Rasulullah. Nah, kalau punya dalam satu riwayat, punya ya Rasulullah. Kalau punya, antum yang nyolatin, saya nggak mau nyolatin. Dalam riwayat Rasulullah nggak mau nyolatin, tapi nggak melarang juga mereka nyolatin, enggak. Ya. Tapi dalam riwayat lain, nah ini nih. Dalam riwayat lain ada orang yang meninggal lalu punya utang. Apakah mayit itu punya utang? Punya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku yang bayar. Ada riwayat itu. Dia ada warisannya buat ahli waris. Ketika itu posisi Rasulullah itu sudah memiliki harta, baitul malnya ada. Ini misalkan ada yang meninggal nih, misalkan nih salah satu ada yang meninggal nih, misalkan. Terus dia punya utang. Leman mau bayar nggak, Bang? Akobah? Hah? Enggak. Kalau Leman nggak bayar berarti jamaah Akobah itu dibiarkan masuk neraka atau nggak masuk surga. Ini contohnya hanya gitu, ya. Karena untuk menyelamatkan seseorang meninggal itu hutangnya harus selesai. Tidak ada istilah, ya kalau dalam dunia perbankan katanya kalau sudah meninggal diputihkan bahasanya, katanya ada begitu. Oke, tidak apa-apa kalau itu selesai. Tapi ada nggak orang yang punya hutang nggak bisa diputihkan? Kan ada. Ya. Mestinya ini juga menjadi model. Karena ada orang, jangan maksa begini, ada kan ketika orang memberikan sambutan. Jadi kalau ayat ini punya utang, dibebasin aja, nggak bisa begitu. Ya. Sebab yang namanya hutang itu sampai ke akhirat. Ya. Makanya kalau seseorang punya hutang dan dia niat bayar, betul niat ini kan di dalam hati, nggak bisa main-main ya. Ya, nggak bisa main-main. Memang dia niat bayar. Sehingga bisa jadi niat bayar buktinya apa? Mestinya dia makan daging tapi makan tempe, ya. Mestinya dia jalan-jalan, dia nggak jalan-jalan lah, kira-kira begitu. Dia niat bayar, uangnya sisihkan untuk itu. Andaikan niat bayar tapi belum selesai dia melunasi utangnya, meninggal, dalam riwayat nanti Allah yang akan bayar. Jadi dahsyatnya niat ini, mohon kepada Allah, sampai urusan hutang pun akan diselesaikan nanti. Karena apa? Niat. Makanya ada hadis tuh, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Makanya kalau antum hari ini udah ngaji, ya, nanti ngaji lagi kapan? Senin ya, malam Sabtu atau hari Senin. Niatin dulu sekarang.
Jangan bilang ntar malam hari Senin saya nggak ngaji dulu dah. Nggak apa? Ya nggak ada. Gitu. Niatin aja. Ya, niat ini kekuatannya luar biasa. Ya, niat ini kekuatan. Kalau di dalam hadis ini sampai mengatakan ada ini illa kanal minallahi aunun, dengan apa? Kalau dia berniat. Makanya apa yang sudah kita lakukan, teman-teman sekalian, rutinitas hidup ini yang sudah kita lakukan, jangan dikotori dengan tidak mau melakukannya lagi. Ya. Kuatkan. Ya. Jadi jangan kan sebetulnya kan bisa diatur aja. Kenapa ente nggak ngaji? Alasannya ada, nganterin anaknya sekolah. Padahal nganterinnya juga entar tuh jam 6. Ya, oh iya nih. Iya. Padahal ntar nganterinnya jam 6. Ya. Berarti kalau gitu sebelum jam 6 pulang boleh. Jadi berbuat baik itu seharusnya maksimal kan? Abdolnya maksimal. Tapi kalaupun tidak maksimal, jangan sampai tidak melakukan. Ya. Saya bisanya sampai 5:30, ya sudah. Apalagi sekarang subuhnya lebih cepat ini. Subuh cepat kan, waktu sekolah kan gak digeser kan? Enggak. Tetap berarti lebih enak. Beda kalau di pesantren, ngikutin masuk sekolah, ngikutin waktu sholat. Jadi kalau sholatnya maju, dia masuk kelasnya maju. Jadi sebetulnya untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan itu diawali dengan niat. Ada nggak keinginan dengan niat tadi? Ternyata sudah niat tapi tidak melakukan, dapat pahala nggak? Dapat. Nah itu dia. Tapi jangan main-main sama niat. Karena kita niat itu hubungannya kita dengan Allah. Ya. Kalau kadang-kadang kan kita nanti hadir ke rumah saya, insya Allah. Padahal sebenarnya dia nggak mau hadir, cuma ngomongnya insya Allah. Sebetulnya dia punya acara ntar tuh, tapi biar ada enak yang ngundangnya bilangnya apa? Insya Allah. Nah, itu nggak dapat pahala udah. Yang niatnya nggak hadir, ya. Jadi niat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Maka kuatkan dalam hidup ini untuk melakukan kebaikan dengan niat. Karena bagaimanapun ya kalau dalam beribadah ya, kalau kita salah niat kan tidak dapat pahala. Antum sholatnya sholat asar, niatnya duhur, dapat pahala nggak dapat. Berarti niat ini dahsyat betul. Kaitannya dengan utang piutang ini, kalau dia punya keinginan, punya niat untuk bayar, Allah akan menolongnya. Karena memang ada orang tidak niat untuk bayar utang. Maka di dalam pembahasan usul fiqh ada. Misalkan antum punya utang, sebutlah punya utang 5 juta misalkan. Ya. Antum bisa bayar dengan catatan jual motor. Ya. Terus dia nggak mau bayar, motor antum boleh dicuri. Dalam Islam ya, boleh dicuri sekedar untuk membayar hutang, karena motornya dia punya 2, motornya punya 2 tapi nggak mau bayar hutang. Motor itu harganya 5 juta, curi aja 1 motor itu, boleh itu. Tapi kalau sekarang antum nyuri, insya Allah tangkap polisi. Jadi orang punya hutang itu memang harus dipaksa. Maka sisi lain kadang-kadang debt collector itu benar juga itu. Ya, karena kalau ada debt collector dia berusaha bayar nggak? Berusaha kan. Jadi dalam bahasa agama ada niat. Karena lagi-lagi niat ini utang ini kaitannya urusan sampai akhirat. Tapi Rasulullah memberikan satu model kepada kita. Apabila seorang hamba dia memiliki niat untuk membayar hutang, Allah akan menolongnya. Karena memang sebetulnya orang minjam itu memang tidak ada jalan lain. Saya suka memberikan contoh begini. Datang 2 orang ke rumah antum, 1 minta, 1 minjem. Mana yang dikasih? Minjem. Karena kalau minjem memang dia sudah tidak punya apa-apa.
Kalau orang minta belum tentu tidak punya. Itu bedanya di situ, psikologisnya di situ. Ya, karena memang meminta tidak boleh, tapi minjem boleh. Nah, tapi minjem itu memang betul-betul memang dia tidak ada jalan lain. Dan kalau dia niat bayar, Allah akan menolongnya. Jadi jangan takut antum minjem, pinjam saja. Kalau memang itu betul-betul akan memberikan jalan hidup yang lebih baik. Orang-orang bisnis itu senang pinjam duit ya? Pinjam, tidak apa-apa. Karena memang kalau dia tidak bisa berjalan lebih jauh. Tapi jangan urusannya pinjam duit, bisnisnya jalan, pinjam duit buat kawin lagi, lain lagi tuh. Kenapa ente pinjam duit? Buat kawin lagi gitu kan? Itu beda. Nah maka pahami, supaya hidup ini nyaman, pinjam boleh pinjam. Ya, tapi betul-betul memang kita yakini Allah akan. Jangan minjem itu sekedar apa? Sekedar gaya hidup. Berat memang akhirnya. Ya, akhirnya sedih di siang hari, gusar di malam hari. Saya kira ini yang bisa sampaikan kaitannya dengan hal yang harus kita jaga. Jangan putuskan silaturahim, jangan berkhianat, jangan bohong. Ya. Karena suasana 3 amalan ini tanpa sadar kita sebetulnya sedang dihukum oleh Allah. Yang jadi masalah dihukumnya kita tidak sadar. Nah ini dia. Sama dengan ada teman saya di penjara nih, ya, datanglah teman saya ke penjaranya. Apa aja ada, HP ada, ini ada. Jadi di penjara malah enak gitu, kan luar biasa. Jadi nggak apa namanya, nggak merasakan kesalahannya. Ya, walaupun saya belum sempat ngelihat ya, tapi teman saya udah ada yang ngelihat itu, ya. Jadi begitu di penjara ternyata apa aja, makanan apa aja ada disiapin. Luar biasa. Ya. Jadi antum kalau misalkan ini datang aja ke penjara, udah disiapin makanan minuman itu. Cuma kalau di penjara ini, penjara saya ngajar kayaknya nggak begitu tuh, nggak ada. Ini buat penjara-penjara elit itu. Ya, buat penjara-penjara di mana suka miskin ya. Suka miskin tapi kaya semua itu. Jadi silaturahim, ya, kita jaga silaturahim, ya, jangan berkhianat, jangan bohong. Doa yang sederhana yaitu minta kepada Allah supaya badan kita disehatkan. Allahumma inni as'alukal afwa. Yang lengkapnya ada doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Sehat di akhirat itu artinya di surga ya akhir. Kalau di surga kita sehat, kalau di neraka sakit mulu pasti. Ya, makanya wal afiyah fid dini wad dunya wal akhir. Ya. Kita kan seringkali ada istilah dalam bahasanya sehat wal afiat. Maksudnya apa itu? Sehat kita digunakan untuk ibadah. Itu sehat wal afiat. Kan ada orang sehat ibadahnya kagak jelas, nggak ada artinya tuh sehat. Jadi kalau kita sehat tapi bisa melaksanakan ibadahnya sehat wal afiyah. Kan kita suka bahasan juga ya, sehat dan afiat. Namanya as-sihah wal afiyah. Pengertiannya sehat yang Allah berikan itu digunakan untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah. Coba kalau istrinya Masirat nggak sehat itu nggak bisa masak dia, ya kan? Nah, jadi apapun yang akan dilakukan oleh orang sehat itu bisa, ya. Nggak punya duit tapi sehat, bisa cari duit, ya. Punya duit tapi sakit, habis duitnya kan gitu ya. Nah gitu. Makanya doa ini sebetulnya luar biasa, ya. Allah shalukal afwa wal afiyah.
Saya kira ini yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa melakukan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, agar istiqamah dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan majelis ini ya memberikan kebaikan kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dan sekalian telah lewat dari pendengar kita penyampaian untayan hadis Mujarimah Penuh sebagai petunjuk dan penunjuk hati kita untuk menjalani kehidupan ini agar tidak terima. Mudah-mudahan tidak semua dapat masuk. Dan selanjutnya, seperti biasa, dari hari ini kami menjadi pertanyaan, oleh karena kami bersama. Assalamualaikum. Itu merupakan hukuman atau ujian atau teguran atau sama. Yang kedua bukan tidak wajib. Dia mengatakan salah satu ya, istidraj ini kan kenikmatan, dohirnya nikmat. Tapi sebetulnya kalau saya mengilustrasikan istidraj itu seperti main layangan. Main layangan kan kalau semakin tinggi pengen tinggi lagi nggak? Terus gitu. Tahu-tahu putus. Nah, kira-kira gitu. Ya, cuma orang tidak sadar kalau sedang diistidrajkan. Ya, dia asik aja. Ya. Justru yang sedih ini orang yang rajin sholat gitu kan, rezekinya nggak nambah-nambah. Yang kagak sholat, nah gitu. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu adab atau apa? Ya tetap kalau dohirnya adab. Cuma kan yang diistidrajkan kan tidak merasa orang bermobil mewah lagi korupsinya jalan terus. Koruptor yang 300 triliun, 3000 triliun itu enak nggak hidupnya? Dohirnya enak. Tapi sebetulnya dia seperti pasti juga tidak enak. Karena hati kita ini hati yang fitrah. Kalau orang melakukan keburukan pasti tidak nyaman. Gitu ya. Jadi sama dengan ketika di mobil orang kentut. Di mobil kentut. Lalu ya kentutnya bau lagi. Lalu kata yang kentut nih, ya Allah, kalau ketahuan malu banget ini gitu kan. Tanpa sadar dia sudah terhukum nggak tuh? Terhukum dia. Nggak ada yang nanya sih gitu kan. Tapi begitu penumpang turun semua, kenek teriak. Kata kenek, yang kentut belum bayar. Udah saya bayar. Ketahuan. Iya. Tanya orang salah itu pasti. Makanya kan kalau orang sedang diintegrasi ditanya polisi kan berulang-ulang nanyanya. Ya. Akhirnya lama-lama juga dia ngaku. Gitu habis ya. Itu tetap. Makanya antum ini sehat terus tapi ibadahnya kurang, bisa jadi istidraj. Makanya hati-hati. Kalau sehat terus ya, tapi ibadahnya enggak jelas. Hati-hati. Fir'aun itu kan katanya enggak sakit. Bahkan dia ngaku Tuhan. Kemudian kaitannya dengan panjang umur. Panjang umur itu bisa jadi panjang secara teks memang. Bisa jadi panjang secara amaliyah. Ya kan? Waktu yang diberikan oleh Allah digunakan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Sekarang sebutlah, umur saya ini sekarang 62 tahun. Kalau dikatakan panjang, iya, karena teman saya sudah banyak yang meninggal. Tapi apakah umur saya 62 tahun ini digunakan maksimal ibadah atau tidak? Mungkin teman saya yang sudah meninggal, dia ibadahnya luar biasa. Walaupun umurnya 50. Nah jadi
Jadi bisa dilihat dari waktu yang panjang atau waktu yang digunakan untuk ibadah. Makanya doa kita, Allahumma tawwil a'marana gitu ya. Ya Allah, panjangkan umur saya. Artinya umur yang dimaksud di sini adalah digunakan untuk ibadah. Jadi bukan umur sepanjang umur itu tidak digunakan untuk ibadah. Itu berarti umurnya tidak ada artinya. Begitu? Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu bidambi waghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.